Oke, kali ini kita akan belajar tentang membuat grafik atau menggunakan grafik ya. Nah, kita harus tahu dulu jenis-jenis grafik itu seperti apa dan penggunaannya. Jadi kita nggak boleh menggunakan grafik sembarangan. Artinya sebuah grafik itu ada gunanya masing-masing ya. Ada gunanya masing-masing. Nah, eh, tujuannya membuat grafik ya agar bisa divisualisasi ya, bisa divisualisasi sehingga orang dapat membaca informasi statistik dengan lebih cepat gitu. Nggak mungkin kita kasih orang data table ya, em, dengan begitu banyak ya, tapi tidak bisa orang memahami dengan cepat. Untuk memahami dengan cepat kita butuh eh, butuh grafik ya, grafik. Nah, contoh ya misalnya kita pengen tahu apa pertebaran atau peningkatan kasus COVID misalkan ya. Nah itu kalau kita lihat angka kan nggak enak ya. Kalau kita lihat grafik lebih bisa dipahami. Oh meningkat, oh menurun. Nah itu salah satu gunanya grafik ya. Em, ya grafik itu ya fungsinya mendistribusikan frekuensi. Em, Frekuensi-frekuensi itu dikategorisasi, didistribusi sehingga bisa dapat dipahami dengan sekali lihat seperti itu. Ya, oke. Ya, apa? Kita akan lihat macam-macam grafik ya. Ada bentuknya seperti histogram ya, histogram seperti bar chart ya. Bar chart ini histogram ini ya biasanya digunakan untuk apa namanya? Melihat skor setiap subjek ya, skor setiap subjek, frekuensi. Ya, kalau yang ini nih contoh ya yang seperti ini, quiz scores as number correct ya, quiz scores. Um, ada 1 sampai apa namanya 4, disebar datanya seperti ini ya. Ini bar chart. Nah bar chart ini biasanya paling paling apa paling berguna untuk biasanya ya membandingkan grup ya, membandingkan tiap grup yang jumlahnya cukup banyak ya. Misalkan kita mau membandingkan apa namanya eh, skor ya, skor grup yang jumlahnya cukup banyak. Em, Bisa kita bikin di SPSS, bisa kita bikin di Excel ya, atau di PowerPoint ada menu chartnya ya. Yang ada menu chartnya itu pasti kita bisa. Saya akan contohin dengan menggunakan PowerPoint aja ya, karena lebih enak ya. Misalkan kita pengen melihat rata-rata ya, rata-rata IPK misalkan, IPK apa namanya, rata-rata IPK antara membandingkan IPK laki-laki dan perempuan gitu ya misalnya ya. Nah itu cocok pakai bar chart. Cocok pakai bar chart kalau seperti itu. Apa bar chart ya. Kalau di Microsoft banyak pilihannya ya. Misalkan kita mau membandingkan rata-rata IPK laki-laki dan IPK perempuan ya. Misalkan ada uh, kategori ini kita ganti kan, laki ya, ini perempuan kita ganti ya. Nah, saya lebih suka kalau bikin chart pakai Microsoft ya, karena lebih bagus fiturnya ya. Kalau SPSS sebenarnya fiturnya banyak juga, cuma tidak simple ya, tidak simple, tidak friendly use ya. Ini IPK-nya gitu, laki-laki perempuan ya kan, seperti itu. Nah, misalnya seperti itu. Misalkan nah ini kan kosong ya, kita nggak tahu kan
IPK laki-laki berapa, IPK perempuan berapa. Cara mencari rata-rata ya seperti kalian tahu kan, ini laki ini perempuan ya. Misalkan lakinya 3,2 misalkan ya, 3,3, 3,5 misalkan ya, 3,1, 2,9 misalkan gitu ya. Perempuan bisa 3,9 misalkan, 3,5, 3,7, 3,3 misalkan ya, 2,8. Bisa berbeda nggak grupnya? Ya bisa aja kan, jumlah responden kan boleh berbeda tiap grupnya kan. 3,1 misalkan ya, 3,5 ya kan, seperti ini kan. Nah, baru kita cari rata-rata misalkan ya, average ya, average berapa sih rata-ratanya ya, kita cari ya. Oh, dia harus huruf besar, nggak harus ya. Oke, ya huruf besar ya, bisa gitu ya. Ntar average kita tandai 3,2 rata-ratanya. Nah, perempuan 3,4 ya kan, tinggal kita tulis ya, perempuan 3,4, laki-laki 3,2, seperti itu ya. Kita lihat grafiknya seperti apa. Nah ini ya, nah ini bar chart fungsinya untuk melihat perbedaan dua grup skor, dua grup. Kalau proporsi pakainya pie chart, proporsi persen-persen ya, pakainya pie chart. Misalkan nanti kita akan contohkan ya pie chart ya. Sekarang bar chart dulu. Nah ini untuk ini gunanya bar chart. Kalau pakai garis nggak cocok misalkan ya. Nah ini bagusnya, ini bisa dikasih label ya. Nah label jelas ya, skornya berapa, min skornya, average skornya. Nah, ini jadi lebih jelas dengan grafik. Artinya perempuan IPK lebih tinggi dari laki-laki gitu ya. Kalau orang menggunakan visualisasi bisa lebih mudah dipahami. Ini kalau pakai line chart ini nggak cocok ya, nggak cocok. Misalkan kita rubah line chart gini, ini nggak cocok gitu, nggak enak ya, nggak cocok. Atau kalau kita pakai pie chart nggak cocok juga. Pie chart nggak cocok, apa maksudnya begini? Yang paling cocok ya bar chart gitu, bar chart. Nah ini udah paling cocok. Nah itu histogram atau bar chart ya yang biasa digunakan itu ya. Nah sekarang pie chart dulu, nanti saya akan jelaskan line chart atau polygon nih, polygon atau line chart ya, chart garis atau polygon. Saya akan jelaskan pie chart. Pie chart itu biasanya untuk proporsi gitu, untuk proporsi. Misalkan ya kita mau bikin berapa persen perempuan dan laki-laki di FPSB misalkan. Itu yang cocok adalah pie chart ya. Pie chart ini yang paling cocok, pie chart ya kan. Ada dua, ini quarter ya, ada 4, maka sebut quarter. Kita bisa kita bisa bikin laki atau perempuan. Nah ini lebih cocok pakai pie chart ya. Misalkan perempuannya di sebuah di FPSB ada 60% ya misalkan. Ini bisa mengenal persen nggak ya? Coba kita lihat. Laki-laki ada 40%. Nah seperti ini. Ini pie chart fungsinya seperti ini, cocoknya ya, untuk menjelaskan proporsi populasi ya. Kalau bar chart nggak jelek ya, apalagi line chart jelek. Yang cocok seperti ini, segala data yang ingin menunjukkan proporsi perbandingan satu grup di dalam populasi dengan 100% ya, dengan apa,
dia seberapa banyak sih dari 100%. Nah, ya yang semacam itu cocok menggunakan pie chart. Misalkan kayak berapa banyak mahasiswa UI di dalam Jawa dan di luar Pulau Jawa, atau ya dua grup itu, seberapa banyak sih yang di luar Pulau Jawa dibandingkan dengan 100%. Nah, itu cocoknya pakai pie chart. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke polygon ya, atau line chart ya. Line chart sebenarnya namanya grafik bisa buat apa aja, cuma saya hanya menjelaskan yang biasa dipakai di publikasi itu yang cocok seperti apa. Nah, kalau line chart ini biasanya untuk seri, time seri ya, biasanya digunakan untuk time seri. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nah, misalkan gitu ya. Ini contoh ya, contoh. Kita nih, kalau kamu mau iseng ya, apakah puasa itu bikin apa namanya, mampu menurunkan berat badan misalkan ya. Ya, kita pakai line chart ya. Line chart itu polygon ya. Itu time series, hari ke hari atau time to time ya, line chart ini ya. Kita pakai line chart yang ada titiknya kalau bisa, biar lebih saya suka yang ada titiknya. Kategorinya ini time. Kita akan buat 6 time. Ini berat badan contoh ya. Kalau mau ini ya, misalkan sebelum Ramadan, baseline. Dalam istilah eksperimen disebut baseline. Baseline itu adalah titik awal ya, baseline. Nah, kita minggu pertama ya, minggu pertama Ramadan ya. Minggu pertama, minggu kedua misalkan ya. Kalau mau setiap hari juga nggak apa-apa ya, contoh. Kemudian minggu keempat, kemudian lebaran. Lebaran after lebaran lah ya, after lebaran, after it. Nah, misalnya nih berat badannya misalkan dalam satuan kilogram ya, dalam satuan kilogram. Nah, misalkan sebelum Ramadan beratnya 84 nah ya, 84 tuh ya. Minggu pertama turun 83, minggu kedua turun 82, minggu ketiga 80, minggu keempat 78 misalkan. Nah, ini naik lagi deh 83. Aduh, banyak banget naiknya ya. Iya, 78 ke 83 kan 5 kilo ya. Kalau dia makan nasi 3 kali, satu piringnya sekilo ya, udah nambah 3 kilo gitu ya. Oke ya, ini jadi line chart seperti ini. Nah, ini cocok untuk time series ya, time series. Ini bisa dua subjek, misalkan dua subjek bisa ya. Kita bikin dua subjek. Ini yang ini berat badan, misalkan yang biru dan yang merah. Ini si A. Si A dan si B. Ini juga bisa buat grup A dan grup B, nanti pakai rata kayak tadi, pakai average. Ini juga sama ya, 84 ya, misalkan 84, 83, 83 ya, misalkan ya, 82, 86. Nah, ini ya, kita mau lihat. Ini misalkan bedanya si A masih B apa? Si A ini yang puasa habis sahur tidur. Nah, misalkan ini mau eksperimen nih. Si B yang puasa habis sahur tidak tidur. Bedanya kayak gini. Wah, kayak gini nih, lihat. Nah, misalnya. Jadi time series seperti ini ya. Polygon atau time series gunanya untuk melihat time to time ya, perubahan time to time. Dikasih data juga bagus, add data label ini. Nah, si data label. Nah, ini sangat bagus untuk biasanya penelitian eksperimen ya, atau single case study yang time to time. Itu sangat bagus menggunakan grafik
line chart seperti ini ya, line chart seperti ini sangat bagus gitu. Oke, selanjutnya apalagi ya, bar chart ya. Bar chart tadi sudah ya, tadi sudah dijelaskan bar chart ya. Cuma bedanya bar chart biasanya grup ya, ini disebutnya di file ini disebut istilahnya bar chart, dan satu lagi histogram ya, histogram. Nah, histogram ya, histogram ya, pada dasarnya dia sama-sama bar chart ya, sama-sama bar chart, cuma dia lebih kepada tiap frekuensi ya. Secara teknik bar chart juga gitu ya. Tapi saya akan menjelaskan grafik yang biasa dipakai buat publikasi atau ditampilkan di dalam laporan ya, biar kita bisa tidak perlu mempelajari semua jenis grafik ya. Kita hanya akan belajar yang kita perlu gunakan di dalam laporan penelitian ya. Nah, oke, tadi sudah ya, line chart sudah, bar chart sudah. Sekarang ada satu yang justru nggak bisa saya nggak tahu ya di Microsoft bisa apa enggak, tentang normality ya. Nah, ini kurva normal ya, kurva normal ya. Kan gini ya, dalam statistik itu kurva normal itu yang ini kan. Misalkan IPK dalam sebuah kelas, normalnya begini, yang tingginya sedikit, yang rendahnya sedikit, yang sedangnya itu banyak. Yang angka sedangnya itu kalau diurutkan ya, misalnya dari 2,0 sampai 4,0, harusnya yang di teratas ini banyak. Tapi saya yakin nih, kalau ada IPK bikin seperti ini pasti digeser ke kanan gini nih, karena IPK masih cenderung di atas 3,0, 3, ya, tinggi ya. Kalau sininya 2,0 ya, sini 1,0, makin parah lagi nih ke kanan ya, begini artinya dia geser ke kanan. Geser ke kanan artinya terlalu banyak skor tinggi ya. Geser ke kiri artinya terlalu banyak skor rendah. Ini kan dari rendah ke tinggi ya, dari rendah ke tinggi, seperti itu ya. Nah, coba ya, kita akan contohkan membuat yang namanya kurva ya, kurva normal ini ya, disebut dengan skewed distributions ya, distribusi juring. Juring tuh kalau lompat ke juring bisa meninggal, tuh bahaya. Nah ya, ini kita akan coba bikin kurva normal. Nah, ini saya punya data. Kita akan lihat ini ada kalau nggak salah 100 responden. Apakah hasil tes 1 ini hasilnya normal, artinya yang sedangnya hasil tes ini yang sedang, dan yang sedangnya paling banyak, tingginya sedikit, rendahnya sedikit. Kita akan cek grafiknya ya, grafiknya deskriptif, kemudian frekuensis ya. Tesnya masukkan ke sini ya, tes 1 masukkan chart, kita centang histogramnya, kita centang with normal curve ya, histogram, klik with normal curve ya. Ini banyak chart sebenarnya, kita pakai yang ini normal curve, karena nanti kita lihat ya di Microsoft bisa nggak ya, kita akan lihat ya, datanya banyak banget lagi. Udah oke, selesai. Oke, kita akan lihat seperti apa bentuk datanya. Nah, ini seperti ini ya, agak ke kanan dia ya, skornya agak tinggi. Harusnya yang rendah ini berimbang dengan yang tingginya, tapi tidak ya, dia agak ke kanan ya. Agak ke kanan artinya ini normal nggak ya? Normal nggak sih? Populasi yang normal biasanya yang sedangnya banyak, yang tingginya sedikit, yang rendahnya sedikit. Nah, ini yang sedangnya banyak, sangat banyak, yang tingginya banyak, tapi yang rendahnya sedikit. Maka skornya apakah normal ya? Sepertinya tidak normal ya. Nah, untuk menguji apakah skor itu normal apa tidak, ya saya copy dulu di PowerPoint tadi. Bukan. Nah, sini ya. Screenshot. Sebentar. Buat
kesimpulannya. Copy, kita copy ke sini. Nah ini biasanya ya dalam statistik kayak persebaran data seperti ini tidak normal ya. Coba kita tes normality test. Caranya analyze, descriptive, explore. Masukkan tes ini ya. Masukkan tesnya ke kanan, dependent list. Ketik plot, both. Kemudian plots ini tadinya tidak centang normality plots with test ya. Kita lihat tesnya ya, hasil tesnya. Kita kita akan lihat hasilnya apakah data seperti ini tadi itu normal apa enggak ya. Nah, di sini ada test of normality, signifikansi. Jika di bawah 0,05 maka dia tidak normal, jika di atas 0,05 maka dia normal. 0,00 di bawah 0,05 maka dia tidak normal ya. Benar saya bilang kan, dia tidak normal ya. Dari datanya kita lihat ya, tidak normal ya. Tuh, dari bentuk kurvanya jadi tidak normal. Nah, itulah macam-macam kurva di dalam pelaporan atau penyajian data ya. Ada kurva bar chart, ada pie chart, ada line chart, ada normal curve ya. Ini sebenarnya gabungan ya, ada histogram. Nah, ini saya bilang histogram. Ini histogram sebetulnya barnya ini kenapa dia sebut histogram? Karena dia bicara tentang frekuensi tiap data ya, frekuensi dia tiap data. Maksudnya gini, yang dapat skor 30, tes 30 sekitar 20 kurang ya. Yang dapat tes nilai 20 ada 30 orang dan sebagainya. Nah, ini histogram ya. Nah, ini curve ya, namanya curve. Ini kurva yang ini ya. Nah, tadi saya mau lihat apakah ada di Microsoft ya. Kita cek aja chart. Adakah di Microsoft chart untuk seperti ini ya. Kayaknya pakainya bar chart, cuma terus dikasih ini ya, dikasih line ya, dikasih garis. Kayaknya seperti itu. Kita coba aja ya. Kita coba aja, tapi itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu penting juga pakai Microsoft. Ya kita coba aja, kita coba chart, bar chart. Kita nggak bisa ya, nggak bisa. Itu harus diurutkan dulu skornya. Merepotkan ya, merepotkan. Jadi memang SPSS lebih bagus untuk yang tadi ya, untuk masalah apa tadi namanya, kurva normal ya, histogram kurva normal. SPSS lebih bagus. Dia ngitung dulu nih, mengurutkan dulu nih, mengurutkan dari skor terkecil ke tertinggi. Karena kalau datanya mentah susah. SPSS otomatis dia mengurutkan. Nah, itulah ya kesimpulannya ya tentang penggunaan chart dalam statistik ya, dalam pelaporan ya, penting untuk diketahui ya. Seperti itu. Terima kasih.